Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Ramadhani dengan NIM 19033066. Izin mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran fisika. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 3. Dengan itu, langsung saja. Di sini saya memilih kompetensi dasar mengenai besaran dan pengukuran, yang mana kompetensi dasar dari KI 3-nya yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiahnya. Nah, untuk kompetensi dasar KI 4-nya yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya untuk KD 3 yaitu yang pertama mengidentifikasi konsep besaran pokok, yang kedua ada menganalisis jenis-jenis besaran pokok, yang ketiga ada mengidentifikasi konsep besaran turunan, selanjutnya ada menganalisis jenis-jenis besaran turunan, selanjutnya ada membedakan besaran pokok dengan besaran turunan, selanjutnya ada menganalisis satuan besaran pokok dan besaran turunan dalam sistem internasional, yang ketujuh ada menentukan satuan besaran pokok dan besaran turunan dalam sistem internasional secara tepat, dan yang ke-8 ada menganalisis konsep dimensi, yang ke-9 ada menentukan dimensi satuan suatu besaran dengan benar. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari KD 4, yang pertama mengumpulkan data besaran dan jenis alat ukur beserta ketelitiannya. Yang kedua ada memperagakan penggunaan jangka sorong, mikrometer sekrup, mistar, neraca, dan stopwatch. Dan yang ketiga ada menyajikan hasil data percobaan. Karena untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya hanya membahas pertemuan ke-1 atau pertemuan pertama, oleh sebab itu indikator untuk KI 3-nya hanya sampai dengan menentukan dimensi satuan suatu besaran dengan benar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, melalui metode pembelajaran diskusi, ceramah, presentasi, dan eksperimen, serta model pembelajaran discovery learning, siswa diharapkan yang pertama dapat mendeskripsikan konsep besaran pokok dengan benar, dapat merincikan jenis-jenis besaran pokok dengan baik dan benar. Yang ketiga ada mendeskripsikan konsep besaran turunan dengan benar. Yang keempat ada merincikan jenis-jenis besaran turunan dengan baik dan benar. Yang kelima ada membedakan besaran pokok dan besaran turunan dengan baik dan benar. Yang keenam ada mendeskripsikan satuan besaran pokok dan besaran turunan dalam sistem internasional dengan benar. Yang ketujuh ada menentukan satuan besaran pokok dan besaran turunan dalam suatu sistem internasional dengan melakukan kerjasama yang baik dan terlibat dalam diskusi kelompok yang baik. Yang ke-8 ada mendeskripsikan konsep dimensi dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada menentukan dimensi satuan suatu besaran dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ada uraian materi, yang mana terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, yang pertama ada faktual, yaitu saat menimbang badan kita menggunakan timbangan, dan kita mengetahui bahwa itu massa badan bukan berat. Nah, yang kedua ada saat membeli tepung, gula atau minyak kita akan bilang 1 kg bukan 1 bungkus. Nah, dua contoh itu merupakan fakta dari materi besaran dan pengukuran ini. Dan selanjutnya ada konseptual. Nah, yang pertama ada konsep besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua ada konsep satuan besaran pokok dalam sistem internasional. Dan yang ketiga ada konsep dimensi suatu besaran pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya lampirkan beberapa materi yang terkait 3 konsep tersebut, sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang ketiga ada prosedural. Nah, yang pertama ada penentuan suatu besaran fisis adalah besaran pokok atau besaran turunan. Yang kedua ada penentuan satuan besaran pokok dalam sistem internasional. Dan yang ketiga ada penentuan dimensi dalam suatu besaran pokok. Nah, untuk itu juga di sini saya lampirkan beberapa materi yang terkait atas prosedural tersebut, supaya pembaca lebih mudah dalam memahaminya.
Dan yang terakhir ada metakognitif. Nah, yang pertama ada identifikasi suatu besaran merupakan besaran pokok atau besaran turunan. Yang kedua ada menentukan satuan dan dimensi dari besaran fisik tersebut. Selanjutnya mengenai strategi pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan pembelajaran tadi, di sini saya menggunakan model dari Discovery Learning. Pendekatannya saintifik, metode pembelajarannya terdapat beberapa macam, yaitu diskusi, ceramah, presentasi, dan eksperimen. Nah, untuk eksperimen ini karena saya hanya membahas pertemuan pertama, mungkin untuk pertemuan pertama ini eksperimennya belum mencakup untuk semua materi. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu mengenai pertemuan ketiga yang terdapat eksperimennya. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran terdapat whiteboard atau papan tulis putih, laptop, video animasi, dan LKS. Dan terakhir ada sumber belajar, yaitu buku fisika kelas 10 Pujianto, halaman 19 sampai dengan 42, internet, dan sumber belajar yang relevan. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini saya berdasarkan sintaks menurut model pembelajaran Discovery Learning. Nah, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini guru mengkondisikan suasana belajar, guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Peserta didik dapat menyimak manfaat materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peserta didik memprediksi garis besar cakupan materi, baru guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya guru menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan, dan yang terakhir guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, itu tadi merupakan kegiatan pendahuluan. Selanjutnya ada kegiatan inti. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan berdasarkan sintaks menurut model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama ada simulation atau pemberian rangsangan. Nah, di sini peserta didik memperhatikan dan menyimak penjelasan dari guru serta penayangan video yang berkaitan dengan besaran fisik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Nah, di sini peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya setelah memperhatikan dan menyimak penjelasan dari guru dan tayangan video dengan pertanyaannya seperti apa itu besaran turunan, apa itu besaran pokok, apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan, dan bagaimana penentuan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data. Nah, secara berkelompok, karena tadi salah satu model atau metode pembelajarannya itu diskusi, maka secara berkelompok peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya dengan beberapa informasi mengenai besaran pokok, besaran turunan, besaran pokok dalam sistem internasional, dan dimensi besaran fisik. Dan selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Nah, secara berkelompok juga peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan tugas mengenai besaran pokok, besaran turunan, besaran pokok dalam sistem internasional, dan yang keempat ada menguji dua buah besaran setara atau tidak dengan menggunakan analisis dimensi. Dan selanjutnya ada verification atau pembuktian. Nah, di sini peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan hasil yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada generalization atau menarik kesimpulan. Peserta didik dengan hasil terbaik mempresentasikan kesimpulannya dalam menentukan besaran pokok dalam sistem internasional dan menguji dua buah besaran turunan setara atau tindak dengan menggunakan analisis dimensi. Dan guru melengkapi kesimpulan yang telah dibuat oleh peserta didik tersebut. Dan yang terakhir ada kegiatan penutupan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam kegiatan penutupan ini. Nah, yang pertama yaitu guru mengumumkan hasil penilaian kelompok terbaik. Dan yang kedua ada guru memberikan tugas atau PR kepada peserta didik. Dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah itu baru guru boleh menutup pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian.
Nah, ada beberapa aspek yang harus dinilai. Yang pertama ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang mana pengetahuan ini berbentuk instrumen yaitu tes tertulis ganda dan uraian materi dan rubrik penilaian. Nah, sikapnya itu lembar pengamatan sikap dan rubrik penilaian. Dan keterampilan terlampir yaitu lembar penilaian keterampilan dan rubrik penilaian. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai ranah pengetahuan, mengenai kompetensi dasar, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiahnya. Nah, dan beberapa indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya terdapat berbagai macam soal. Nah, di sini ada soal pilihan ganda dan soal esai yang saya lampirkan. Teman-teman atau ibu bisa saja langsung memperhatikan soal-soal yang telah saya berikan ini. Nah, dari beberapa soal tersebut, maka bisa kita bentuk rubrik penilaiannya itu, yaitu sebentar. Skor maksimum nilainya adalah 100 karena terdapat 5 soal. Jika jawaban benar yaitu 20, maka 20 dikali 5 yaitu 100. Nah, jika jawaban salah 0, maka jika ada siswa atau peserta didik yang salah satu dalam mengerjakan soal ini, maka nilainya hanya 80 dan begitu seterusnya. Dan selanjutnya ada ranah sikap, yaitu penilaian dalam sikap. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama yaitu nama siswa atau kelompok, dan ada beberapa aspek yang dinilai dari sini, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Nah, untuk itu rubrik penilaiannya itu saya berikan gini seperti ini. Jika 4 indikator terlihat, maka siswa mendapatkan nilai dengan sangat baik. Nah, jika 3 indikator terlihat, maka siswa mendapatkan nilai baik. Nah, jika 2 indikator terlihat, maka siswa mendapatkan nilai cukup, dan jika 1 indikator terlihat, maka siswa hanya mendapatkan nilai kurang. Selanjutnya ada ranah keterampilan atau rubrik penilaian keterampilan. Di sini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu aktif dalam diskusi, membedakan besaran pokok dan besaran turunan lengkap dengan satuan dalam sistem internasionalnya. Nah, yang ketiga ada menentukan dimensi suatu besaran dengan langkah-langkah yang urut. Nah, karena di sini saya hanya membahas mengenai pertemuan 1, maka untuk ranah keterampilannya ini hanya beberapa aspek tersebut. Nah, jika untuk pertemuan ketiga mungkin bisa, nah keterampilannya mungkin bisa disampaikan lembar kerja dalam melakukan praktikum mengenai besaran dan pengukuran ini. Nah, untuk aktif dalam diskusi kelompok ini ada beberapa aspek yang dinilai atau indikator penilaiannya. Nah, yang pertama, aktif memberikan solusi saat diskusi kelompok akan mendapatkan nilai 4. Baru mengikuti diskusi dengan aktif dan siap memberikan bantuan tetapi belum siap memberikan solusi permasalahan, maka dia mendapatkan nilai 3. Dan yang ketiga, ada aktif mengikuti diskusi tetapi tidak memberi solusi dan bantuan, maka dia akan mendapatkan nilai 2. Nah, yang terakhir yaitu kurang tanggap terhadap diskusi kelompok, maka dia akan mendapatkan nilai 1. Nah, yang kedua, aspek yang dinilai itu kan seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu membedakan besaran pokok dan besaran turunan lengkap dengan satuan dalam sistem internasionalnya. Yang pertama yaitu mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan lengkap dengan satuan dalam sistem internasional dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan nilai 4. Nah, selanjutnya ada mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan dengan benar tetapi masih belum lengkap dengan satuan dalam sistem internasionalnya, maka dia mendapatkan nilai 3. Selanjutnya ada mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan tetapi tidak sepenuhnya baik dan benar dan belum bisa lengkap beserta dengan satuan dalam sistem internasionalnya, maka dia mendapatkan nilai 2. Nah, yang terakhir yaitu belum mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan dengan baik dan benar dan belum bisa lengkap dengan beserta dengan satuan dalam sistem internasionalnya, maka dia mendapatkan nilai 1. Selanjutnya ada menentukan dimensi suatu besaran dengan langkah-langkah yang urut. Nah, yang pertama yaitu mampu menentukan dimensi suatu besaran berdasarkan persamaannya dengan langkah yang urut dan hasil yang benar, maka dia mendapatkan nilai 4.
Selanjutnya ada mampu menentukan dimensi suatu besaran berdasarkan persamaannya dengan hasil yang benar, tapi masih ada langkah-langkah yang terlewati yang belum benar, maka dia mendapatkan nilai 3. Selanjutnya ada mampu menentukan dimensi suatu besaran dengan langkah yang dipahami saja, maka dia akan mendapatkan nilai 2. Selanjutnya ada belum mampu menentukan dimensi suatu besaran dengan benar, maka dia mendapatkan nilai 1. Nah, untuk rubrik penilaiannya atau untuk mendapatkan nilainya itu ada caranya, yaitu dengan hasil pembagian dari perolehan skor dibagi skor maksimal dan dikali 100. Nah, untuk itu mungkin itu yang terakhir dalam penyampaian rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Mungkin masih banyak kekeliruan atau kesalahan dalam pengerjaan rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Untuk itu saya sendiri membutuhkan saran dari teman-teman semua dan terutama dari ibu untuk perbaikan dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.